Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita mulai pelajaran, coba dilihat apakah teman-temannya ada yang tidak masuk. Tidak ada ya, alhamdulillah, berarti kita dalam keadaan sehat. Nah, hari ini Ibu akan membawakan materi tema 7 yaitu kebersamaan. Subtema 1 kebersamaan di rumah, yaitu pembelajaran ke-6. Kebersamaan di rumah. Apa yang kita lihat dari gambar tersebut? Ya benar, suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, Ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Apa yang dilakukan oleh ayah? Ya benar sekali, ayah sedang membersihkan selokan. Lalu ibu sedang menyapu halaman belakang rumah. Seselesai bekerja, mereka makan bersama. Di sini bisa kita lihat gambar yaitu ayah, Siti, dan Ali. Ayah Siti pandai sekali mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik di dalam dongeng. Nah, di sini Ibu akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Kalian simak dengan baik, oke? Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus pun menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Dia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lahap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus pun berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makanan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular pun menjawab, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus pun berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman?
Dan tentunya kita dapat mencari makanan bersama. Bukankah itu jauh lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanpa tanda mengerti. Ular berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, setelah ibu membacakan dongeng tersebut, ibu akan bertanya kepada kalian, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ya, siapa? Iya, tikus dan ular pasir. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kecerdikan tikus? Iya, benar sekali. Tikus mengajak berteman ular agar dapat menyelamatkan dirinya dan memiliki teman untuk mencari makanan bersama. Yang ketiga, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena mereka ingin bersama-sama mencari makanannya agar tidak kesepian. Selanjutnya, di sini kita dapat melihat gambar ibu yang sedang membawa kue ke hadapan Ali, Siti, dan ayah. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Pada pelajaran kali ini kita akan mengenal apa itu pecahan. Bisa kita lihat pada gambar, ada sebuah donat yang utuh yang berbentuk masih bulat. Dan yang di sebelahnya adalah donat yang sudah dibagi menjadi 2 atau donat yang sudah setengah-setengah. Nah, gambar selanjutnya itu 1 donat yang masih bulat. Yang kedua, gambar donat 2 bagian yang sama besar. Gambar yang ketiga, 1 bagian donat dari 2 bagian donat atau setengah. Simbol ini dapat dibaca setengah atau 1/2. Materi selanjutnya yaitu mengenal bunyi kuat dan lemah. 2 bunyi dapat kita bandingkan kuat dan lemah, yaitu dengan beberapa contoh berikut. Gambar yang pertama yaitu ada pensil yang diketuk-ketukkan ke tempat pensil. Gambar nomor 2 yaitu ada sebuah meja yang diketuk oleh tangan. Lalu ada meja yang digesekkan dengan jari. Gambar yang ketiga yaitu gambar alat kentongan yang sedang dibunyikan. Dari ketiga gambar tersebut, suara manakah yang paling lemah dan manakah suara yang paling kuat? Coba kita urutkan ya. Di sini gambar yang paling lemah yaitu gambar nomor 2. Selanjutnya yaitu gambar nomor 1. Lalu selanjutnya yang paling kuat yaitu gambar nomor 3. Sekarang ibu akan menyanyikan 1 buah lagu yang akan kita sesuaikan dengan bunyi kuat dan bunyi lemah. Mari kita mulai. Nyanyi bersama ya anak-anak. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, kita sudah tahu kan bunyi kuat dan lemah di dalam lagu Cicak-Cicak ini.
Oke, semuanya sudah mengerti dan sudah paham ya. Kita pelajari hari ini yaitu pelajaran bahasa Indonesia, memahami isi dongeng dengan baik, menentukan isi dongeng dengan tepat, dan juga dapat memahami isi dongeng dengan benar. Yaitu dari mata pelajaran matematika, kita dapat menyatakan pecahan seperdua dengan tepat, dan juga pecahan-pecahan lainnya seperti sepertiga, seperempat dengan tepat. Selanjutnya yaitu SBDP. Kita juga dapat memahami panjang dan pendeknya bunyi dan lemah kuatnya bunyi serta memainkan bunyi. Semoga pelajaran hari ini dapat bermanfaat. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.